Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firan Pramesya Adana Fantarifin dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM terakhir 37. Di video kali ini saya akan membahas tentang termodinamika. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu definisi suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, mekanisme penjalaran sinyal suhu tubuh, kemudian faktor yang memengaruhi suhu tubuh, dan yang terakhir yaitu mekanisme kehilangan panas di dalam tubuh. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas topik bahasan yang pertama yaitu definisi suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Kemudian terdapat beberapa organ yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh manusia. Lantas, organ apakah yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh manusia? Yuk kita bahas setelah ini. Suhu tubuh manusia diatur oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem saraf. Pemanasan dan pendinginan kulit menstimulasi ujung saraf yang sensitif terhadap suhu dengan menghasilkan respon yang tepat, yaitu seperti menggigil saat kedinginan, kemudian berkeringat saat kepanasan. Hipotalamus pada otak merespon terhadap suhu dari darah yang mengalir melewati kapiler-kapilernya. Hipotalamus mengandung dua pusat pengaturan suhu, di mana bagian hipotalamus anterior merespon terhadap peningkatan suhu dengan menyebabkan vasodilatasi dan karenanya panas suhu tubuh menguap. Kemudian hipotalamus bagian posterior atau bagian belakang merespon terhadap penurunan suhu dengan menyebabkan vasokonstriksi dan mengaktifasi pembentukan panas lebih lanjut. Nah, melalui hubungan dengan otak tersebut, hipotalamus menerima stimulus dari talamus dan dapat melewati sistem saraf otonom memodifikasi aktivitas humoroner, sekresi keringat, aktivitas kelenjar, dan otot-otot. Kemudian yang kedua yaitu sistem endokrin, di mana organ-organ yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh manusia di dalam sistem endokrin yaitu medula adrenal dan kelenjar tiroid, di mana medula adrenal ini berfungsi untuk mengatur suhu dingin dan meningkatkan sekresi adrenalin yang menstimulasi metabolisme dan karenanya dapat meningkatkan pembentukan panas. Kemudian kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur suhu dingin untuk meningkatkan sekresi tiroksin dengan meningkatkan metabolisme dan pembentukan panas. Jadi, jika medula adrenal mengatur suhu dingin untuk meningkatkan sekresi adrenalin, sedangkan kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur suhu dingin yang nantinya akan meningkatkan sekresi dari hormon tiroksin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik bahasan berikutnya yaitu mekanisme penyalaran sinyal suhu tubuh. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak di antara dua hemisfer otak, di mana fungsi hipotalamus seperti termostat, di mana suhu yang nyaman merupakan set point untuk operasi sistem pemanas. Penurunan suhu lingkungan akan mengaktifkan pemanas ini, sedangkan peningkatan suhu akan memastikan sistem pemanasan tersebut. Pada dasarnya, penjalaran sinyal suhu tubuh sama seperti penjalaran sinyal nyeri.
Pada saat sinyal akan memasuki medula spinalis, sinyal akan terlebih dahulu menjalar dalam traktus Lissaueri sebanyak beberapa segmen. Kemudian sinyal akan berakhir pada lamina 1, lamina 2, dan lamina 3 dan berakhir pada radix dorsalis. Sesudah ada percabangan satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, maka sinyal akan menjalarkan ke serabut thermal ascendant yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sesi berlawanan. Dan sinyal tersebut akan berakhir di area retikular batang otak dan juga sinyal ini akan berakhir pada kompleks vetrobasal thalamus. Setelah dari thalamus, sinyal suhu tubuh ini akan dihantarkan menuju ke hipotalamus untuk diproses di hipotalamus. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi suhu tubuh, kemudian kita juga sudah membahas mengenai organ pengatur suhu tubuh, serta mekanisme penjalaran sinyal suhu tubuh. Setelah ini kita akan membahas mengenai faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Faktor yang memengaruhi suhu tubuh yang pertama yaitu usia. Pada bayi dan balita belum terjadi kematangan mekanisme pengaturan suhu, sehingga suhu tubuh bayi dan balita dapat berubah secara drastis terhadap lingkungannya. Seorang bayi baru lahir dapat kehilangan 30% panas tubuh melalui kepala, sehingga bayi baru lahir harus menggunakan tutup kepala untuk mencegah kehilangan panas. Suhu tubuh bayi baru lahir berkisar antara 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh ini akan mencapai kestabilannya pada saat pubertas, di mana semakin dewasa seseorang, maka juga semakin menurun suhu tubuhnya. Kemudian faktor yang memengaruhi suhu tubuh yang kedua yaitu olahraga, di mana aktivitas otot pasti membutuhkan lebih banyak darah serta meningkatkan pemecahan karbohidrat dan lemak. Berbagai bentuk olahraga dapat meningkatkan metabolisme dan juga dapat meningkatkan produksi panas, sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Olahraga berat yang lama seperti jalan jauh dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 41 derajat Celcius. Kemudian, kadar hormon pada seseorang juga dapat memengaruhi suhu tubuh seseorang itu. Pada umumnya, wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal pada saat siklus menstruasi terjadi. Saat progesteron rendah, suhu tubuh akan di bawah suhu dasar. Suhu ini akan bertahan hingga terjadinya ovulasi. Pada saat ovulasi, kadar progesteron yang memasuki sirkulasi akan menyebabkan suhu tubuh wanita tersebut meningkat. Variasi suhu tubuh ini dapat membantu mendeteksi dari masa subur seseorang wanita tersebut. Stres fisik maupun emosional akan meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan syaraf. Perubahan fisiologis ini akan meningkatkan metabolisme yang akan menyebabkan produksi panas dari tubuh seseorang. Seseorang yang gelisah akan membuat suhu tubuh normalnya akan menjadi meningkat atau lebih tinggi. Kemudian faktor yang memengaruhi suhu tubuh berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan akan memengaruhi suhu tubuh seseorang. Suhu lingkungan akan lebih berpengaruh terhadap anak-anak dan juga orang dewasa, dikarenakan mekanisme suhu tubuh mereka kurang efisien. Kemudian, faktor yang memengaruhi suhu tubuh yang berikutnya yaitu perubahan suhu, di mana perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan memengaruhi titik pengaturan suhu di hipotalamus. Selanjutnya, kita akan memasuki topik bahasan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme kehilangan panas dalam tubuh.
panas tubuh dapat terjadi melalui beberapa proses, yaitu dengan radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai radiasi. Tubuh manusia menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut diradiasi dari kulit ke pakaian, lalu ke lingkungan di sekitar kita. Dengan menggunakan pakaian tepat, kita dapat meminimalisir kehilangan panas tubuh kita. Dan juga dapat mencegah kehilangan panas tubuh melalui proses lain selain radiasi. Kemudian proses yang kedua yaitu konduksi. Proses ini terjadi ketika kita bersentuhan secara langsung dengan objek atau permukaan yang basah. Air dapat menghilangkan panas pada tubuh kita sekitar 25 kali lebih cepat ketimbang angin. Proses yang ketiga yaitu konveksi. Konveksi adalah proses di mana panas tubuh akan hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Kemudian proses yang terakhir yaitu evaporasi. Ketika keringat pada kulit atau pakaian kita yang basah menguap, maka pada saat itu juga kita sedang mengalami kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan evaporative heat loss. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.